Cuma mau cari tahu sedikit, tapi tanpa sadar 1 jam udah lewat. Kita buka media sosial, lihat satu video tentang 5 tanda kamu depresi. Geser lagi, muncul ciri-ciri ADHD yang sering diabaikan. Geser lagi, ada apakah kamu mengalami gangguan kecemasan? Dan di dalam hati ada suara kecil yang berbisik, wah ini gue banget. Terus kita mulai gali lebih dalam, baca artikel, tanya sama mesin pencari, bandingin sama cerita orang asing di kolom komentar, dan sebelum kita sadarin, kita udah beri label pada diri sendiri. Mungkin gue depresi, mungkin gue trauma, mungkin gue gak normal, padahal kita belum pernah bertemu psikolog sekalipun. Halo, selamat datang di Ruang Narasi, ruang untuk memahami isi kepala kita tanpa terburu-buru menghakimi diri sendiri. Di episode kali ini kita akan membahas satu fenomena yang sedang dekat dengan kita semua, self-diagnose. Kenapa kita begitu mudah memberi label pada diri sendiri? Dan bagaimana cara keluar dari jebakan ini tanpa kehilangan diri? Hari ini kita hidup di era kemudahan. Semua informasi ada di genggaman, dan kesehatan mental yang dulu dianggap tabu kini menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Tapi ada sisi lain dari kemudahan ini. Kita jadi terbiasa mencari jawaban instan atas setiap kegalauan. Merasa sedih, langsung cari tanda-tanda depresi. Susah fokus, langsung cari ciri-ciri ADHD. Gelisah, langsung cari gejala gangguan kecemasan. Kita ngerasa sedang memahami diri, padahal kita sedang menyederhanakan diri. Karena satu gejala bisa muncul dari banyak akar. Kurang tidur bisa bikin susah fokus. Stres pekerjaan bisa bikin gelisah. Hati yang patah bisa bikin sedih berminggu-minggu. Tapi algoritma tidak peduli dengan akar rumput itu. Algoritma hanya peduli bahwa kita terus menonton. Dan tanpa sadar, kita menganggap semua perasaan itu sebagai bukti bahwa ada yang salah dengan diri kita. Self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri berdasarkan konten media sosial bukanlah untuk kepedulian pada diri. Ia adalah ilusi kendali. Ia menyesatkan, memunculkan kecemasan baru yang tidak perlu, dan perlahan menjauhkan kita dari pertolongan yang sesungguhnya. Mengapa self-diagnose begitu kuat menjerat? Secara psikologis, ada satu konsep yang menjelaskan hal ini dengan sangat gamblang. Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog kognitif bernama Peter Wesson, dan ia menyebutnya sebagai confirmation bias, atau dalam bahasa kita, bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Ini adalah kecenderungan alami otak kita untuk mencari dan lebih mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Jadi ketika kita mulai curiga, gue mungkin depresi, otak kita secara otomatis akan mencari tanda-tanda yang mendukung kecurigaan itu. Kita jadi lebih peka terhadap rasa lelah. Kita lebih fokus pada hari-hari yang buruk. Kita mengingat setiap kegagalan kecil, dan kita mengabaikan momen-momen baik yang sebenarnya juga sering terjadi. Bias konfirmasi membuat kita tidak melihat realitas secara utuh. Kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Kita tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang mencari pembenaran atas ketakutan kita. Dan ironisnya, semakin sering kita mencari, semakin banyak pula kita menemukan bukti yang memperkuat kekhawatiran itu. Padahal belum tentu itu adalah cerminan diri kita yang sesungguhnya. Tapi mungkin di antara kita ada yang berkata dalam hati, tapi bukankah lebih baik sadar daripada tidak sadar sama sekali? Tanpa konten di media sosial, gue mungkin gak akan pernah menyadari bahwa ada yang salah. Atau mungkin gue gak punya biaya untuk ke psikolog. Self-diagnose adalah satu-satunya cara gue untuk mengerti. Argumen ini jujur, dan saya paham betapa mahalnya akses kesehatan mental dan betapa sukarnya menjadi manusia di zaman yang penuh tekanan ini. Tapi mari kita patahkan dengan pelan. Argumen pertama, self-diagnose membantu saya sadar. Benar, konten kesehatan mental bisa menjadi pemicu kesadaran. Tapi sadar itu berbeda dengan menjatuhkan vonis. Sadar adalah aku sedang merasa tidak baik-baik saja. Menghakimi adalah aku pasti memiliki gangguan mental. Sadar membuat kita melangkah mencari bantuan, menghakimi membuat kita berdiam diri di dalam label, merasa tidak berdaya dan menarik diri dari dunia. Sadar adalah pintu, self-diagnose bisa menjadi tembok yang menghalangi kita keluar dari masalah. Argumen kedua, ini satu-satunya cara karena akses terbatas. Ini adalah kegelisahan yang nyata, tapi self-diagnose sayangnya bukanlah solusi, ia adalah pelarian.
Ketika kita merasa sudah tahu kondisinya, meski hanya dari hasil browsing, kita secara tidak sadar berhenti mencari bantuan profesional. Padahal yang kita butuh bukanlah label, kita butuh pemahaman yang tepat, kita butuh ruang untuk diceritakan tanpa dihakimi. Mengandalkan self-diagnose tanpa bimbingan profesional itu seperti berjalan di hutan gelap tanpa senter. Kita merasa tahu jalannya, padahal kita hanya berputar-putar, bahkan bisa tersesat lebih dalam. Kalau setiap hari kita terus memenuhi pikiran dengan kekuatan dan label yang belum tentu benar, terus kapan kita benar-benar pulang ke dalam diri? Self-diagnose membuat kita terus melihat keluar, mencari jawaban di layar, berharap algoritma memberitahu siapa diri kita. Padahal, tidak semua keresahan harus langsung diberi nama. Tidak semua perasaan sedih adalah depresi. Tidak semua kecemasan adalah gangguan. Ada beberapa rasa lelah yang tidak selesai dengan label, tapi selesai saat kita mulai diam dan sadar sepenuhnya pada diri sendiri. Disinilah spiritual awareness hadir. Bukan berarti kita harus menjadi religius secara berlebihan. Spiritual awareness di sini adalah kemauan untuk berhenti sejenak, menyadari nafas, memberi jeda sebelum mengambil kesimpulan tentang diri sendiri. Menerima bahwa menjadi tidak baik-baik saja adalah bagian dari menjadi manusia. Dan mungkin langkah paling berani yang bisa kita lakukan adalah mengakui bahwa kita tidak harus menyembuhkan diri sendiri sendirian. Sama seperti kita pergi ke dokter saat demam, kita juga berhak pergi ke ahli kesehatan mental saat jiwa kita lelah. Bukan karena kita lemah, justru karena kita cukup berani untuk dirawat. Malam ini, sebelum membuka satu video lagi tentang ciri-ciri gangguan mental, coba tanyakan pelan-pelan pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang gue cari? Karena bisa jadi yang kamu butuhkan bukan label baru, tapi lebih banyak ruang untuk tenang.